Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang praktikum membuat storyboard. Nah, sebelum ke situ, saya mau menunjukkan beberapa storyboard. Yang pertama adalah storyboard membuat animasi. Di sini saya sudah membuat storyboard animasi, ya teman-teman bisa lihat di sini. Ya, saya buat di sini judulnya Kesatria Baja Putih. Ya, kalau dilihat di sini mirip seperti komik ya, karena pada dasarnya storyboard animasi itu adalah komik. Mohon maaf jika tulisan saya tidak bagus ya. Tulisan saya jelek dan gambar saya juga jelek. Yang jelas ini contoh storyboard animasi. Jadi sebelum saya menugaskan kepada Anda, saya juga mencontohkan terlebih dahulu. Di sini di panel 1 ya, di sini ceritanya ada narator. Nah, untuk storyboard animasi terserah ya. Karena ini bentuknya seperti komik, teman-teman boleh saja menyimpan narator di bagian bawah ya, atau boleh saja menuliskan di dalam daripada panelnya, panel komiknya ya. Di sini saya menggunakan versi 6 panel karena di sini ceritanya animasi sederhana. Oke, di sini ada narator, tulisannya pada suatu siang yang terik gitu ya. Nah, di sini ini ceritanya nanti akan ngezoom gitu ya, fokus ke sini gitu ya. Nah, di sini ada Kesatria Baja Putih. Akulah sang Kesatria Baja Putih, putra dari matahari. Nih, di sini ada belalang dibilang sombong amat. Oke, panel yang ketiga, ya di sini mataharinya ngambek ya. Di sini tapi gambarnya kurang ke bawah ya, jadi harusnya agak nunduk ke bawah. Oke, buset, ini anak ngaku-ngaku. Ya, jadi mataharinya ngambek. Lalu di sini ada efek daripada ceritanya tuh semacam kekuatan matahari ya. Di sini sinar gitu ya, sinar matahari mengarah kepada si Kesatria Baja Putih ini dengan sound efeknya adalah zat gitu ya. Lalu di sini ada efek suara omae wa mou shindeiru. Omae wa mou shindeiru. Nani? Oke. Terus di sini dia bilang rasakan ini. Ya. Nah, kalau teman-teman sadari ya, di sini perahunya tenggelam ya. Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Tiba-tiba idenya aja perahunya jadi tenggelam. Oke, setelah itu si sinarnya dia kena si Kesatria Baja Putih ya. Di sini dia teriak panas gitu ya. Setelah itu di sini dia bilang aduh gosong deh. Sound efeknya gitu ya. Dan si mataharinya ketawa hahaha. Lalu si belalangnya dia bilang makanya jangan sombong. Dan di sini ceritanya selesai ya, tamat. Ada narator, itu sebabnya kenapa dia jadi hitam gitu. Jadi menurut versi animasi yang saya buat, Kesatria Baja Hitam itu awalnya putih karena dia terlalu sombong ngaku-ngaku sebagai anak matahari. Mataharinya ngambek, terus Kesatria Baja Putihnya dibakar sama matahari, terus dia berubah jadi hitam. Jadilah Kesatria Baja Hitam. Oke, itu versi storyboard animasi. Di sini saya mau membuat challenge ya. Challenge kepada teman-teman semua ya, bagi yang bisa membuat animasi seperti ini, dia nggak usah ikut UTS berdasarkan storyboard yang saya buat ya. Ini kayaknya animasi nggak sampai 1 menit. Nah, sekarang kita lihat video vlog yang sebelumnya juga sudah pernah saya tampilkan ya, yaitu video vlog tentang pengenalan program studi sistem informasi. Oke, mari kita lihat sekilas tentang videonya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Permata. Oh iya teman-teman, mau ngasih tahu nih, kalau misalnya prodi sistem informasi di Unicom ini adalah 10 besar prodi sistem informasi terbaik di Indonesia. Keren kan? Jadi kalau program studi sistem informasi sebenarnya adalah program studi yang menjembatani konsep manajerial organisasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu tadi sekilas tentang prodi sistem informasi. Buat kalian yang masih kepo-kepo, yang pengen tahu sistem informasi di Unicom kayak gimana, kalian bisa explore dimanapun dan kapanpun, oke? Semangat! Nah, sebenarnya ketika membuat video tersebut ya, kita juga membuat storyboard. Kita lihat bagaimana storyboardnya.
Ini dia. Jadi yang membuat storyboard ini bukan saya ya, tapi dosen yang lain gitu ya. Oke, gimana ya di sini storyboardnya cukup acak-acak kan gitu ya. Di sini kurang jelas. Jadi ceritanya saya perbaiki saja storyboardnya gitu ya, dari storyboard yang ditulis secara kasar di whiteboard. Nah, ini jadinya bentuk storyboard daripada vlog pengenalan prodi Sistem Informasi Unicom ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini pakai panel-panel juga, dimana cara bacanya dari kiri ke kanan ya. Di sini nggak dikasih nomor juga, kayaknya orang-orang udah ngerti ya, dari kiri ke kanan terus nanti ke bawah sini. Oke, di sini bisa lihat. Oke. Nah, di sini juga saya tidak memisahkan antara dialog ya. Jadi dialognya juga tidak saya pisahkan, saya masukkan di dalam kotak saja. Nah, biasanya kalau orang ngomong itu kan bentuknya kayak komik ya. Jadi ada garisnya gitu ya, ada garisnya seperti ini nih. Ada garisnya seperti ini. Tapi karena dia cuma sendiri, kotak aja sebenarnya udah cukup. Ya, halo semuanya, nama saya Gina, mahasiswi Sistem Informasi dan seterusnya. Lalu di sini ada adegan di depan lift. Lalu dia ngasih tahu ya kalau prodi SI Unicom adalah 10 besar SI terbaik di Indonesia. Ya, lalu di sini ketemu dengan Bu Kaprodinya gitu ya, penjelasan dan seterusnya. Lalu di sini jalan-jalan menampilkan ruang dosen Sistem Informasi. Terus di sini ke sekretariat menampilkan sekretariat Sistem Informasi. Ya, lalu di sini menampilkan fasilitas lab komputer ya. Lalu di sini menampilkan lab komputer. Lalu di sini dia mengasih tahu beberapa kegiatan yang ada di SI, yaitu bla 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 bla. Ya, prodi SI punya lulusan yang keren. Salah satunya video ini, kita lihat videonya. Halo, nama saya Firman, saya adalah bla 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 bla. Halo, nama saya Iza, saya adalah bla 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 bla. Nah, itu tadi video dari alumni SI. Buat kalian yang masih penasaran prodi SI itu apa sih dan segala macam, di sini menampilkan dari official account-nya. Terakhir adalah salam ya, seperti itu. Oke, kita lihat di sini ada berapa adegan ya. Ada berapa panel di sini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 panel ya. Dengan membuat durasi kurang lebih 4,5 menit ya. Ya, 4,5 menit ya. Kurang lebih 4,5 menit ya. Di situ saya membuat storyboard dengan banyak panel sebesar 16 panel ya, seperti itu. Oke, ini contoh storyboard daripada vlog, bisa juga untuk film, ya bisa juga untuk iklan gitu ya. Dan terakhir adalah saya mau menunjukkan storyboard dari aplikasi multimedia pembelajaran. Di sini ada rencana hierarki manajemen file ya, dimana di sini ada ceritanya tuh ada folder, di sini ada file ya, di sini juga ada file. Nah, di dalam folder ada file ini ya. Jadi ini ceritanya adalah praktikum yang nanti akan kita praktekkan di pertemuan selanjutnya ya, yaitu membuat aplikasi semua tentang Jepang. Nah, di sini menggambar ini ya, menggambar storyboard ini saya menggunakan alat bantu ya. Saya menggunakan alat bantu, menggunakan software yang namanya Balsamiq. Sedangkan yang ini saya menggunakan bukan software ya, tapi aplikasi website, yaitu namanya storyboarddead.com. Oke, jadi di sini ceritanya ada aplikasi ya, di sini ceritanya aplikasi multimedia. Di sini ada nama main utamanya adalah jepang.exe. Lalu ini adalah scene, ada skin daripada video playernya. Nama skinnya adalah stilloverall.swf. Lalu ada folder video, di dalam folder video ada file namanya video tentang jepang.mp4. Jadi storyboard aplikasi multimedia pembelajaran ini ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau di sistem informasi ini namanya rancangan input output ya. Bahkan kalau kita membuat rancangan input output bisa juga menggunakan Balsamiq ya. Jadi Balsamiq itu bisa membuat storyboard, bisa rancangan input output juga bisa ya, karena pada dasarnya
storyboard multimedia, aplikasi multimedia itu adalah rancangan input output ya, seperti itu. Oke, jadi ini adalah menu utamanya ya. Di sini ada penjelasannya segala macam ya. Lalu di sini ada judulnya ya. Judul daripada ininya ya, dari scene yang ini adalah tentang negara Jepang. Di sini konten ini ditampilkan jika user menekan tombol Jepang. Jadi yang ini ya, ada button namanya tulisannya Jepang. Kalau diklik keluar di sini penjelasan tentang Jepang. Ya, nanti di sini sumber. Kalau sumber sih sebenarnya tidak terlalu wajib ya. Yang paling penting sih judul sama penjelasan. Oke, lalu di sini juga ada gambar. Nah, kalau gambar di balsamik di situ simbolnya untuk defaultnya itu adalah X ya, X seperti ini simbolnya. Jadi ini ada gambar peta negara Jepang, lalu huruf ya. Kalau klik huruf nanti di sini keluar versi huruf hiragana dan katakana. Kalau klik yang hiragana nanti keluar hiragana, kalau klik yang katakana keluar katakana. Sedangkan huruf hiragana dan katakana ini adalah gambar juga. Setelah itu di sini ada musim ya. 4 musim di Jepang. Jadi kalau klik tombol yang musim, maka keluar penjelasan ini ya, penjelasan tentang musim. Ada gambarnya, ada penjelasannya, dan juga di sini button-button musimnya itu justru di bagian bawah ya, bukan di atas. Jadi kalau diklik, ketika kita mengklik button, keluar button lagi malahan ya, seperti itu. Oke. Lalu yang terakhir adalah video keunikan negara Jepang ya. Untuk video keunikan negara Jepang di sini saya tidak buat sendiri, saya cuma ngambil dari YouTube channel The Shiny Peanut seperti itu. Oke, ini adalah contoh penggunaan storyboard. Sekarang bagaimana caranya kita membuat storyboard? Kita mulai dari yang mudah dulu ya, membuat storyboard komik ini. Nah, caranya adalah gini. Saya cuman mengetik di Word saja, saya buat kotak-kotak kayak gini, kotak panel. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, saya menggunakan 6 panel ya, dimana yang bagian atasnya sengaja agak kosong, digunakan untuk menuliskan logo ya. Judulnya digambarkan logo, storyboard by siapa, lalu tanggal berapa ya. Seperti yang saya bilang, tulisan dan gambar saya jelek. Jadi caranya gimana? Caranya gampang. Yang pertama adalah si file yang ini saya print dulu ya, print di kertas biasa. Saya printnya bukan sekali, saya printnya 2. Kenapa? Karena takut ada gambar yang salah ya. Setelah itu, setelah di print beberapa lembar, 1 juga bisa sih kalau teman-teman jago gitu ya. Oke, 1 lembar juga cukup kalau jago, kalau enggak ya 2 lembar lah gitu ya, di print. Setelah itu digambar manual pakai pensil. Jadi ini adalah hasil gambar pakai pensil ya. Nah, apakah di gambar ini tidak ada salahnya? Justru banyak sekali sebenarnya ya, tapi pakai penghapus gitu ya. Biasa aja dihapus pakai penghapus ya, seperti itu. Oke, jadi ini digambar menggunakan pensil ya, digambar menggunakan pensil. Setelah itu ya baru di scan. Kalau udah di scan, jadilah JPG atau PDF seperti itu. Gampang kan? Ya, gampang ya, teknisnya mah gampang, tinggal ngeprint, gambar, scan. Jadi ya, yang susah apa? Yang susahnya gambarnya. Ya, yang susah gambarnya, seperti itu. Oke, sekarang yang kedua adalah yang ini. Ya, yaitu storyboard multimedia. Nah, storyboard multimedia bagaimana caranya? Sama ya. Di sini juga saya punya template. Nah, ini template storyboard multimedia, di sini pakai Excel. Jadi teman-teman ya, di sini akan saya kasih template ini ya, dimana ini harus diisi dengan gambar ya, gambarnya kayak gini. Lalu ada judul, penjelasan, sumber. Tapi sumber ini sebenarnya nggak wajib ya, yang paling penting adalah judul sama penjelasan. Sekali lagi ya, bahwa yang namanya storyboard itu tidak ada acuan khusus. Terserah, pokoknya kita mau bikin storyboard kayak gimana, kayak terserah kita gitu ya. Yang penting kita bisa baca, orang lain juga sama ya, seperti itu. Yang penting itu. Oke, kalau ini caranya gimana? Jadi ya ini mah langsung diketik saja di sini. Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara menggambarnya, kan begitu.